Halo, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada dan sedang menonton video ini. Kali ini kita ingin melihat keindahan ibu kota Jakarta dari sisi lain. Sisi lainnya apa itu? Mari ikuti video kami hingga selesai dan jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang lihat channel aku ini, yaitu Jalan-Jalan Mumer. Sisi lainnya itu yang akan aku sajikan adalah sebagai berikut dan selamat menyaksikan. Pagi ini, hari Minggu, pada saat Car Free Day, saya jalan kaki menuju Monas. Untuk apa ya? Untuk melihat sekeliling areal Monas ada apa saja. Selain tujuan yang utama melihat keindahan ibu kota Jakarta dari ketinggian. Bila kita melihat kota Jakarta dari ketinggian puncak Monas, kita akan dapat melihat atau mengitari 360 derajat sudut pandang yang kita bisa lihat. Monas ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kilas info saja, Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961. Saat itu di bawah perintah Presiden pertama RI, Bapak Insinyur Soekarno. Dan diresmikan pada tanggal 17 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto. Perlu diketahui saja teman-teman, Monas ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Monas ini, sebutan Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter, terletak di tengah lapangan Medan Merdeka Jakpus. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kerajaan Belanda. Wah, semakin penasaran ingin tahu ada apa saja di dalam Tugu Monas. Amazing juga bisa sampai ke puncak atas, lihat pemandangan 360 derajat ibu kota Jakarta. Harga tiket masuk Monas Jakarta memiliki dua jenis jam operasional, untuk kawasan luar dan untuk masuk ke dalam atau ke puncak Monas. Harga tiket masuk ke puncak Monas sekitar Rp24.000 untuk dewasa, Rp13.000 untuk mahasiswa, dan Rp6.000 untuk anak-anak. Catatan, waktu kunjungan ke puncak terbatas karena antrian lift yang panjang dan liftnya kapasitas beban kurang lebih 800 kg. Dan di dalam lift ada petugas operator liftnya. Untuk menjaga kenyamanan pengunjung yang berkunjung ke puncak, dibagi beberapa sesi dan berdasarkan nomor urut yang ada di tiket kunjungan ke puncak Monas. Pastikan teman-teman menggunakan Jack Card untuk pembayaran tiket masuknya. Teman-teman juga bisa naik transportasi umum, bus Transjakarta dari arah mana saja, tapi tujuan akhirnya berhenti di halte Monas, juga bisa berhenti di halte Balai Kota, dan juga bisa berhenti di halte Gambir. Pemberhentian halte ini adalah yang terdekat dan turun di sini lalu berjalan masuk areal Monas. Masuk Monas tidak dipungut biaya. Teman-teman, biasanya di depan pintu masuk area Monas, banyak kita jumpai delman yang ngetem, dan kusirnya menawarkan perjalanan keliling bagian luar jalur Monas. Arahnya biasa yang dilewati adalah Balai Kota, Gambir, Istiqlal, Istana Negara, dan kembali ke tempat ngetem awalnya delman tersebut.
tarifnya sih bisa on the spot dengan kusir delmannya. Untuk tarifnya saya kurang begitu tahu, silakan tanya ke kusir delmannya dan bisa juga dinego untuk tarifnya tersebut. Teman-teman juga bisa langsung masuk bila nggak ingin keliling dengan delman. Jalan kurang lebih 20 meteran, di situ ada halte pemberhentian kereta wisata Monas. Ini adalah armada layanan gratis yang siap menjemput Anda dan mengantar ke pintu masuk Monas. Yuk kita coba naik layanan kereta wisata ini. Gratis loh untuk pengunjung yang mau masuk ke areal dalam Monas dan siap mengantar sampai pintu Monas. Armada layanan gratis ini bukan untuk keliling areal Monas ya, tapi hanya mengantar pengunjung yang mau masuk ke dalam Monas. Kita sudah berada di kendaraan kereta wisata Monas. Kereta wisata Monas ini adalah layanan gratis untuk pengunjung-pengunjung yang mau datang dan masuk untuk melihat di dalam Monas ataupun naik ke puncak Monas. Depan pintu masuk Tugu Monas. Untuk tiket masuk ada di bawah di dalam, itu harganya Rp8.000. Operasional Monas dari hari Selasa hingga hari Minggu. Senin tutup, buka dari jam 8 sampai dengan jam 16 sore. Sementara loket tutup jam 4 sore. Untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Monas buka sampai jam 22 malam. Di bawah. Nanti nembus ke dalam. Harga tiket berapa? Dewasa sampai puncak 24.000, untuk anak-anak 6.000. Oke, makasih. Teman-teman, masuk ke kawasan Taman Monas adalah gratis. Tetapi jika Anda ingin masuk ke dalam Tugu Monas dan museum, berlaku tiket masuk dengan rincian berikut ini. Tiket museum dan cawan Monas. Dewasa Rp8.000, mahasiswa Rp5.000, anak-anak pelajar Rp3.000. Sementara untuk tiket ke puncak Monas termasuk akses museum cawan, dewasa Rp24.000, mahasiswa Rp13.000, anak-anak pelajar Rp6.000. Harga tiket Monas yang segitu nilainya worth it banget lah, masih bisa terjangkau. Memang berapa orang Bapak? Satu Sampai di bawah? sampai puncak. Tapi Bapak naik lift kurang lebih di jam 12:30 nggak apa? Oke, nggak apa-apa. Dari kartu Jakarta belum Bapak naik? Ini kayak Belum, kartu Jaklingko, kartu Ragunan. belum ada. Soalnya kalau Bapak mau pembayaran tunai, jika belum ada kartu mesti beli sama kartu. Kenapa Bapak harus beli sama kartu? Soalnya di Jakarta udah nggak ada itu tiket cetak. Jadi seperti kita naik kereta aja Bapak, atau naik Jaklingko atau naik busway, nggak apa-apa. Oke. Jadi Ibu 55. kalau cash kartunya ada? Kartu Ragunan? Nggak ada, berarti input kartu dari sini.
Museum atau puncak? Jadi berapa Puncak tuh? naiknya jam setengah 55.000. jam 1. Di mana untuk detailnya adalah Iya. 32 kartu, Ngantri 25 tuh saldonya. Sesuai Saldo nomor 25 antrian. cukup untuk Bapak sampai di atas. langsung, Bapak ada uang nggak kecil pakai nggak, antri. Mas? Nggak ada. Ada wes nggak apa-apa. Gimana? 10. Coba kan. Berapa? Bawa 100 ya. Dewasa berapa? Ada anak-anak 50 Bu, berdua sudah sama kartu masuk. Ini kartu udah jadi milik Bapak. Nanti dapat Bapak gunakan kembali untuk Dua ya. tempat fasilitas di Jakarta macam Bajunya Ragunan, berapa? Kota Tua, Taman Mini, Ancol, Busway, Iya. kereta, MRT Jakarta juga bisa. Jadi ntar Bapak yang Bapak lakukan setelahnya tinggal isi Naik saldo lagi aja. kalau kereta itu 1, fasilitasnya 2, 3, udah masuk 45. Bu. Isi saldonya lewat mana ini? Di tempat langsung yang menggunakan kartu itu atau kalau Bapak Iya, bayarnya dari mah. Tokopedia? Jadi kereta tuh fasilitas yang udah masuk. Jadi kalau Kita menuju ruang kemerdekaan, ruangan yang menyimpan simbol kemerdekaan seperti naskah asli proklamasi, bendera pusaka, dan juga lambang negara Republik Indonesia. Ini adalah pintu masuk untuk kita naik ke atas Monumen Nasional, dan nanti pengunjung yang akan masuk ke Monas akan dipanggil berdasarkan nomor. Ini adalah para pengunjung yang akan naik ke atas. Terima kasih.
Setelah naik lift ke puncak Monas, hanya sampai lantai 3 saja, kurang lebih 5 menitan. Kita pun keluar dan langsung kita dapat melihat suasana pemandangan ibu kota dan gedung-gedung bertingkat. Dari puncak Monas dengan desiran angin yang kuat, di puncak Monas dilengkapi juga dengan teropong di setiap sudutnya. Kita bisa pakai untuk membantu melihat. Info saja teman-teman untuk pelataran puncak Monas. Ini kita berada di ketinggian 115 meter yang dapat diakses menggunakan lift untuk melihat panorama kota Jakarta. Amazing. Kita ini sudah berdiri di puncak Monas di ketinggian 115 meter. Tapi di atasnya lagi ini, atau di atas kepala kita ini, ada emas yang ada di puncak Monas. Emas ini adalah aset negara yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Emasnya ini adalah 28 kg, diantaranya merupakan sumbangan pribadi dari Teku Markam, seorang saudagar kaya asal Aceh yang menyerahkan pada era Presiden Soekarno. Berikut rincian sejarah dan kepemilikan emas tersebut. Penyumbang utama total emas yang melapisi lidah api Monas saat ini adalah 50 kg. Sedangkan total keseluruhan emas di areal Monas mencapai 72 kg. Pada awal pembangunannya, Teku Markam menyumbang 28 kg emas murni dari total 35 kg yang dipasang saat itu. Ya, itulah informasi mengenai emas yang ada di Monas. Saat ini seluruh emas di Monas berstatus sebagai aset milik negara Republik Indonesia. Dari Puncak Monas, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, berbagi ke teman-teman, saudara-saudara, barangkali bisa membantu informasi dan lain-lainnya mengenai wisata, tempat-tempat bersejarah yang kita bisa temukan dan kunjungi dengan biaya yang terjangkau. Terima kasih lagi, sampai jumpa di video berikutnya.